Once again. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita, Gembala Agung dan Juru Selamat. Bagi saudara dan saya, semoga saudara bersama dengan keluarga yang Anda kasihi sehat dan terus diberkati Tuhan, penuh sukacita, harapan, serta yakin percaya bahwa Allah tetap dan terus menyertai hidup saudara. Sebelum kita mau mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mau memuji Tuhan, mengangkat satu pujian, hanya satu jalan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, tak akan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Yesus nakoda jalan keselamatan. Haleluya. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut mengasihi menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, tak akan tenggelam. Jangan bimbang, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan.
haleluya, haleluya, saudara. Yesus adalah jalan keselamatan dalam hidup saudara. Yesus adalah jalan keselamatan dalam hidup keluarga kita. Dan Yesus adalah jalan keselamatan buat seluruh siapapun yang percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Saudara diberkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Amsal 15 ayat yang kedua, Amsal 19 maksud saya, ayatnya yang ke-21. Banyaknya rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah mempunyai rencana dan rancangan besar untuk umatnya. Dan Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan inilah yang boleh menjadi kebahagiaan, boleh menjadi pengharapan saudara, bahwa ternyata Tuhan merancangkan masa depan. Tuhan merancangkan kehidupan yang berkelimpahan. Selain keselamatan yang boleh menjadi jaminan hidup kekal buat setiap orang percaya, buat setiap siapapun yang boleh membuka hati dan menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita diberikan jaminan untuk boleh menikmati kehidupan yang berkelimpahan dalam kasih Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan di dalam anugerah Allah. Namun saudaraku, hal itu melalui sesuatu proses yang kadang-kala harus kita jalani dengan tidak mudah. Berbagai tantangan-tantangan, persoalan, kesulitan-kesulitan. Tapi percayalah, ketika Tuhan izinkan di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Penyertaan Allah serta jamahan Tuhan nyata dan selalu terbukti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, semua manusia di bawah kolong langit ini saat ini mengalami ketakutan. Semua manusia di bawah kolong langit ini saat ini selalu waspada. Dan mereka atau kita semua sedang dilanda oleh wabah yang sangat besar. Namanya COVID-19 yang boleh menjadi pandemi. Artinya boleh menjadi bencana dunia. Dan tidak ada negara di dunia pun yang bebas atau tidak pernah atau tidak terdampak dengan pandemi ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Namun bukan berarti dengan adanya persoalan, masalah ataupun pandemi ini, saudara dengan mudah berkata, di manakah Tuhan? Kalau memang Tuhan beracara, Tuhan berdaulat, kenapa Tuhan biarkan kehidupan umat manusia, kehidupan umat-umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya, kok tidak ada jalan keluar? Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan izinkan semuanya ini tentu ada maksud, ada rencana, dan ada sesuatu yang paling terindah yang tersembunyi di dalamnya. Untuk itu saudaraku, marilah kita memahami dan kita menyadari bahwa rencana Tuhan selalu indah, rencana Tuhan tidak pernah salah. Namun seringkali saudaraku, kehidupan kita yang selalu banyak salahnya. Rancangan Tuhan pasti benar. Rancangan Tuhan pasti. Untuk itu saudaraku, saya berharap kepada kita semua menghadapi apapun tekanan kebelut ini, mari janganlah kita meninggalkan kasih Tuhan, janganlah kita meninggalkan keyakinan kita, janganlah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, atau kita mungkin mulai curiga dengan Tuhan. Tapi biarlah kita lebih lagi intim, lebih percaya bahwa di balik semua persoalan masalah ini ada rencana Tuhan yang besar. Banyaknya rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara boleh bebas saudara punya rencana, tapi ingatlah bahwa saudara di dalam rancangan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mau berjalan, bukan berjalan atas kehendak dan rancangan kita, tetapi biarlah kita menyerahkan rancangan kita, cita-cita kita, planning kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara kita memaksakan
rencana kita supaya Tuhan memberkati. Sekali lagi, saudara kadang-kala sudah punya rencana, apakah rencana harian, apakah rencana mingguan, apakah rencana bulanan, bahkan rencana tahunan. Bahkan ada yang sudah merencanakan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bebas. Tetapi saudara, marilah kita mau belajar, apapun rencana kita, apapun planning kita, apapun mungkin saudara, cita-cita saudara, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau itu memang dalam kehendak Allah, saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Ketika di dalam perjalanan, tahapan kehidupan saudara, mungkin kita diperhadapkan dengan tantangan, kita mungkin diperhadapkan dengan kesulitan, mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan. Ingatlah, jangan-jangan mungkin ini boleh menjadi warning bahwa ini bukan kehendak Tuhan, bahwa ini bukanlah rancangan yang boleh menjadi agenda Allah di dalam kehidupan saudara. Kadang-kala saudara, kita terlalu memaksakan kehendak kita terlalu memaksakan kehendak pribadi, kehendak manusia supaya Allah memberkati. Sementara Tuhan tahu bahwa saudara dan saya mungkin tidak mampu, dan Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah mempersiapkan sebenarnya masa depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Persoalannya adalah, masihkah di antara kita punya mata rohani yang boleh memandang akan rancangan Allah, yang boleh melihat akan masa depan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tentu ini ada proses yang harus kita jalani. Proses semakin besar oleh karena kita tidak memahami rancangan Tuhan. Tapi kalau kita memahami rancangan Tuhan, kalau kita memahami sebenarnya cita-cita Tuhan, sebenarnya Tuhan mau lebih cepat untuk boleh memberkati saudara. Tapi ketika kita mengeraskan hati dengan berbagai kebebasan-kebebasan yang ada dalam hidup saudara, hal ini membuat semakin lama Anda dan saya menunggu bagaimana Tuhan memakai saudara. Saudara diberkati Tuhan, marilah saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah kita tetap melaksanakan apa yang menjadi skala prioritas yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Tuhan punya skala prioritas untuk saudara kerjakan. Tuhan punya skala prioritas untuk Anda laksanakan, baik pribadi keluarga. Sehingga saudaraku, Dia mengizinkan berbagai tantangan. Dia mengizinkan contohnya pandemi Corona COVID-19 di dunia ini. Karena saya percaya Allah punya rencana buat gerejanya. Allah punya rencana buat umatnya. Allah punya rencana buat anak-anaknya. Karena Dia mau supaya di akhir zaman ini, akhir daripada akhir zaman, Alkitab berkata iblis sudah turun dalam geram yang dahsyat, tapi itu juga mempersiapkan umatnya supaya umatnya boleh menjadi umat yang militan, boleh menjadi umat yang diberkati Tuhan, boleh menjadi umat yang terus boleh memuliakan nama Tuhan. Masalah, tantangan, kesulitan dan berbagai hal apapun bukanlah menjadi alasan setan untuk mau menghancurkan keyakinan kita kepada Tuhan, karena justru dengan adanya masalah yang membuat kita semakin indah, semakin intim dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap saudaraku di mana saja saudara berada, marilah saudaraku tetaplah laksanakan pekerjaan saudara, laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saudara, laksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara. Mungkin itukah pekerjaan saudara, mungkinkah itu usaha saudara, mungkin itukah planning dan rencana saudara. Tapi saudara mau belajar untuk kita serahkan semua apapun, rencana pekerjaan, usaha, ataupun rencana keluarga, rencana apa saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarkanlah ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, kita akan melihat masa depan kita akan menjadi pasti. Dan rancangan apapun yang mungkin kita berikan, semuanya yang terlaksana adalah rancangan Allah. Karena rancangan Tuhan tidak pernah salah. Kalau rancangan kita banyak salahnya, kelihatan sepertinya baik, kelihatan sepertinya menarik, kelihatan sepertinya gak ada masalah, tetapi pada akhirnya itu akan menghancurkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita melihat apa yang Tuhan inginkan di setiap kehidupan pribadi, apa yang Tuhan mau di setiap kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya tentu Tuhan menginginkan kehidupan yang lebih indah, lebih dewasa, lebih lagi untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Apapun yang ada dalam hidup saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.